warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik ya. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Pirgi, ya Pirgi pimpin doa. Bismillah. Tempat gitu di rumah ini. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Hadir semua ya. Nah, ada yang sudah tahu kita akan belajar apa? Kita akan belajar teks eksposisi. Nah, ada yang sudah tahu teks eksposisi itu apa? Berita. Iya, bagus. Berita apa lagi? Selain berita, teks eksposisi disebut dengan informasi. Jadi apa teks eksposisi itu? Apa? Nah, Berita. Informasi. iya betul. Jadi teks eksposisi adalah sebuah karangan yang di dalamnya mengandung informasi, berita yang ditulis secara singkat, padat, dan akurat. Nah, di dalam teks eksposisi itu ada apa aja? Tesis. Ini sebelum tesis. Ada struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di dalam struktur itu ada apa aja? Apa? Ada tesis. Ya, betul sekali. Ada yang sudah tahu tesis itu apa? Belum? Nah, Pendapat. iya, tesis itu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pendapat penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, biasanya tesis itu berada di awal paragraf ya. Nah, selanjutnya setelah tesis ada apa lagi? Argumentasi. Ada yang sudah tahu argumentasi itu apa? Ya, argumentasi itu pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Jadi setelah tesis terdapat argumen penulis ya. Nah, setelah argumen ada apa lagi? Belum. Ini masih struktur ya. Ada penegasan ulang, betul sekali. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas. Iya, betul sekali. Jadi penegasan ulang itu merupakan perumusan kembali secara ringkas. Apa itu ringkas? Jelas dan padat isinya ya. Bagian ini disebut juga simpulan atau penutup. Nah, selanjutnya sudah paham? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah struktur ada kaidah kebahasaan. Nah, ada yang tahu apa itu kaidah kebahasaan? Nah, di dalam kaidah kebahasaan itu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Nah, di situ di catatan yang kalian pegang terdapat kata-kata teknis atau peristilahan tidak? Coba seperti apa kata-kata teknis? Seperti lihatnya di sini nih. Tuh ya. Nah, kaidah kebahasaan itu yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Contohnya itu ada penebangan liar dan hutan lindung. Ya, itu kata-kata teknis atau peristilahan.
Nah, yang selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Contohnya ada yang sudah tahu kausalitas seperti sebab, karena, itu ya. Nah, iya. Nah, yang terakhir itu menggunakan kata-kata persuasif. Nah, ada yang sudah tahu contohnya apa? Misalkan kata sebaiknya, perlu. Nah, itu menggunakan kata-kata persuasif. Nah, seperti itu. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Baik, sekarang Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Tapi ini ada 3 orang ya, tidak apa-apa. Nah, setiap kelompok menyampaikan, tadi kan Ibu sudah menjelaskan. Nah, sekarang kalian menyampaikan materi tentang teks eksposisi yang sudah Ibu jelaskan, paham? Nah, setelah itu kalian harus membuat pertanyaan untuk kelompok lawan. Paham? Ya, sekarang siapa yang mau duluan? Ayo, Virgi dulu. So, Virgi, apa materinya? Bacakan dulu. Apa yang dimaksud dengan penegasan ulang? Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas. Ya, betul ya. Jadi penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Ya, sekarang yang kelompok B. Silakan. Dalam kaidah kebahasaan, teks eksposisi terdapat kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, kausalitas. Sebutkan contohnya. Ya, coba sebutkan contohnya kausalitas. Coba tahu? Apa tadi kausalitas itu? Jika semua karena Iya, betul. Jadi kausalitas itu contohnya itu seperti sebab, karena. Nah, seperti itu ya. Nah, baik. Karena pelajarannya sudah selesai, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini tentang teks eksposisi? Tadi apa? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.